Masih bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang, Saudara. Harga emas fluktuatif dan cenderung meningkat. Warga ramai membeli dan memadati Galeri Pegadaian di Noyo, Surabaya. Sudah 3 hari ini penjualan emas meningkat mencapai 100% dari hari biasa. Warga sekitar kantor Pegadaian Surabaya ramai membeli logam mulia bervariasi antara keping emas 1 gram, 5 gram hingga 25 gram. Beberapa stok emas merek Antam bahkan habis diborong warga. Untuk pemesanan dibutuhkan waktu hingga 2 bulan hingga stok emas datang. Warga mengaku membeli emas untuk tabungan jangka panjang. Kenapa kok memilih logam mulia? Karena selama ini saya lebih memilih logam mulia daripada menyimpan cash untuk digunakan investasi jangka panjang. Kalau saya rutin aja nabungnya. Jadi kalau misalnya ada uang cash dibelikan aja emasnya. Jadi rutin, bukan yang sekarang beli terus nanti mungkin nunggu kalau turun beli lagi gitu aja. Meski harga emas fluktuatif, warga di sejumlah wilayah termasuk Bogor, Jawa Barat ramai membeli emas Antam. Warga memadati gerai emas Antam di Mall Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor, rela antre sejak dini hari dan harus mengisi formulir. Mereka mengaku memilih emas sebagai investasi jangka panjang walaupun harganya terhitung tinggi. Bapak udah nunggu berapa lama, Pak? Saya nunggu dari jam 1:30 pagi. Itu isi data. Tapi cenderung turun apa naik, Pak? Sekarang ini cenderung naik. Rencana selain investasi buat dijual kembali atau gimana, Pak? Itu buat jangka panjang. Di gerai emas logam mulia Antam, cabang TB Simatupang, Jakarta Selatan sejak pagi dipadati warga. Rata-rata mereka membeli logam mulia atau emas untuk investasi jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, sekaligus menjaga aset. Salah satunya sih ada karena kekhawatiran juga ya karena kan untuk rupiah kan semakin melemah dan juga inflasi, ya salah satunya memang solusinya sih untuk investasi ya salah satunya emas gitu. Karena kan dengan nabung emas itu kan ya semuanya menjaga aset kita ya agar tetap stabil dan juga ya bisa menambahkan untung juga. Salah satu toko emas di Kota Malang kehabisan stok emas akibat tingginya permintaan. Kekosongan emas batangan hanya terjadi pada emas Antam, sedangkan untuk jenis emas perhiasan masih tersedia. Ini sepertinya kosong karena pusatnya sendiri kosong, bukan kosong ya, karena di sananya sendiri kita mungkin karena antrinya di sana terlalu banyak, jadi mungkin kitanya masih belum cepat ke sana juga gitu. Kalau stoknya mungkin ya kayaknya banyak sih, kalau di berita-berita kan sampai ngantri kayak gitu sih. Tapi permintaan masih tinggi ya di sini ya, yang pesan. Per hari ini harga emas dari laman Pegadaian, emas Antam setengah gram dijual Rp980.000 dan harga emas Antam 1 gram dijual Rp1.858.000. Sejauh ini emas masih menjadi pilihan masyarakat untuk berinvestasi dengan sejumlah pertimbangan. Tim Liputan Kompas TV. Apa fenomena warga di sejumlah daerah yang ramai-ramai memborong emas di sejumlah toko dan juga butik emas Antam? Kita kupas bersama perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Mike Rini Sutikno. Selamat petang, Mbak Mike dengan Maidop. Selamat petang, Maidop. Oke, yang Anda lihat, apa yang kemudian melatari warga ramai-ramai memborong emas, Mbak Mike? Kalau saya perhatikan di Indonesia itu orang ramai-ramai membeli. Ya, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan perencana keuangan Mike Rini Sutikno. Kita masih bahas soal fenomena warga yang ramai-ramai antre beli emas dan juga memborong emas di sejumlah gerai dan juga butik emas Antam. Mbak Mike masih bisa dengar suara saya? Oke. Kita akan bahas petang ini bersama dengan perencana keuangan Mike Rini Sutikno
Apa yang kemudian melatari warga kemudian ramai-ramai untuk berburu emas, berburu logam mulia? Karena kejadian ini tidak hanya terjadi di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, kemudian ada juga di Denpasar, dan merasa bahwa emas ini bisa menjadi instrumen investasi yang cukup aman di tengah tingginya harga dolar. Meski juga harga emas yang fluktuatif, warga masih tetap ramai membeli emas. Kita kembali sapa Mbak Mike. Mbak Mike bisa mendengar suara saya? Ya, saya bisa mendengar suaranya. Oke, tadi seperti kami kurang jelas mendengar, suara terputus. Mbak Mike, kemudian bisa disambung, apa yang kemudian melatari warga ramai-ramai kemudian memborong emas meskipun harganya masih fluktuatif? Ya, karena masyarakat merasa bahwa harga emas itu bakalan naik terus ya, sehingga takut ketinggalan nggak kebagian emas pada harga yang memang masih bisa mereka jangkau. Nah, kita lihat juga bahwa harga emas ini dia melonjak karena terjadi pelemahan rupiah terhadap dolar. Nah, ketidakpastian ekonomi akan menyebabkan masyarakat, konsumen itu lebih memilih menyimpan emas daripada menyimpan dalam bentuk investasi lainnya. Karena emas dianggap itu pada kondisi ketidakpastian harganya naik terus. Dan memang dia cenderung seperti itu. Jadi motivasinya adalah sebenarnya untuk melindungi nilai harta mereka gitu terhadap ketidakpastian ekonomi. Nah, pada dasarnya masyarakat Indonesia memang sudah terbiasa untuk berinvestasi dalam emas untuk jangka panjang. Namun pada momen-momen tertentu biasanya juga mereka membeli tambahan. Contohnya ketika terjadi lonjakan harga emas seperti sekarang ini. Oke, berapa lama kemudian Anda bisa membaca fenomena atau tren ini akan bertahan? Kalau kita prediksi sebenarnya tidak ada kepastian ya. Namun kalau saya perhatikan dari sejumlah ahli ya, sejumlah ahli mengatakan bahwa akan terjadi pelemahan rupiah ya karena terjadi perang tarif. Kita baru saja kita juga sudah mengamati bahwa kebijakan tarif dari Presiden Trump sendiri dari US akan menyebabkan terjadinya perang dagang. Tapi sebenarnya kita tidak perlu sampai panik. Namun prediksi memperlihatkan bahwa kemungkinan akan naik lagi itu bisa saja terjadi. Nah, menurut saya sebenarnya masyarakat tidak perlu panik. Tetap membeli seperti biasa, bagi yang sudah biasa menabung emas, tetap membeli seperti biasa saja. Jadi yang sudah rutin ya tetap bisa rutin. Dan tidak perlu semua harta kita cairkan, kemudian kita belikan emas semua. Karena pun emas itu harganya bisa berfluktuasi. Tidak terus menerus dia akan naik, dia akan pada akhir turun juga, cuma kita belum tahu kapan. Kalau kita lihat kan sebenarnya apa yang terjadi akhir-akhir ini kan daya beli masyarakat kemudian juga menurun. Tapi setelah Lebaran atau pasca Lebaran ini kita lihat ada fenomena masyarakat ramai-ramai antre, bahkan ada yang sudah memesan sampai 2 bulan lagi untuk memborong emas. Ya, itu karena terjadinya apa ya, kepanikan kalau menurut saya. Ya, kepanikan karena bagaimanapun juga ketika inflasi naik ya, ketika terjadi kenaikan harga-harga barang, masyarakat itu ingin agar daya belinya itu tetap terjamin gitu ya. Nah, karena itu menurut saya wajar jika konsumen atau masyarakat mulai memborong emas, yang mana malah menyebabkan harga emas itu melonjak. Menurut saya itu bisa positif ya, bisa juga ada plus minusnya lah. Paling tidak masyarakat memiliki persiapan lah, memiliki tindakan atau menunjukkan tindakan antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi lah, daripada dia konsumsi berlebihan, belanja ya, yang mana tidak menaikkan nilai aset mereka. Lebih baik mereka berinvestasi. Jadi menurut saya lebih ke arah positif thinkingnya saja. Melindungi aset begitu ya, artinya masyarakat memilih emas dikatakan sebagai dana darurat dibanding memegang uang cash begitu ya? Bisa, jadi sebagai menambah dana darurat boleh, mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi, mengantisipasi kenaikan inflasi, kenaikan harga barang-barang. Emas adalah suatu tindakan investasi yang memang cocok ketika dalam situasi ekonomi yang tidak pasti. Untuk sebuah instrumen investasi, emas ini untuk investasi jangka panjang, pendek atau menengah, Mbak Mike? Sebenarnya emas itu untuk investasi jangka panjang. Jika kondisi ekonomi sedang stabil, pada dasarnya harga emas itu naik secara seperti inflasi lah.
ya. Jadi seperti kenaikan beras, gula, garam, minyak goreng, ya emas biasanya naiknya landai. Tetapi jika pada momen tertentu seperti ketidakpastian ekonomi, terjadinya pelemahan rupiah terhadap dolar secara signifikan, ya, terjadinya ketegangan politik, pada umumnya emas itu melonjak. Jadi pada momen-momen tertentu memang terjadi lonjakan emas. Tidak selalu sepanjang masa itu terjadi lonjakan emas yang signifikan. Oke, tidak selalu terjadi lonjakan emas secara signifikan. Masyarakat masih merasa emas adalah instrumen investasi yang jangka panjang dan juga ini jadi bagian kepanikan ya, ramai-ramai memborong emas di sejumlah gerai dan juga butik emas yang ada di sejumlah daerah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mike Rini Sutikno, perencana keuangan Mitra Perencana Edukasi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.